Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustia Pratmaning Tias dari kelas Psikologi Islam 2A. Kali ini, saya ingin membagikan kalian materi tentang emosi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih emosi itu? Emosi adalah dorongan untuk bertindak, bereaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu yang mencakup perubahan-perubahan yang didasari dari perubahan perilaku. Nah, emosi ini bersifat lebih intens dibanding perasaan, sehingga perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. Kalau perasaan sendiri menunjukkan suasana batin yang lebih tenang, ibarat hembusan angin sepoi-sepoi. Menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya, secara keseluruhan, emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti ini, perasaan bahagia, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Emosi akan menjadi semakin kuat bila diberi ekspresi fisik. Contohnya, bila seseorang marah, kemudian mengepalkan tangan berbentuk tinju, memaki-maki, dan membentak-bentak, dia itu tidak mengurangi amarahnya. Nah, dalam memahami emosi, ada 4 penggolongan emosi dasar, yaitu yang pertama, emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. Yang kedua adalah emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. Yang ketiga adalah emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal yang berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya takut akan perampok, takut pada hewan buas, dan begal. Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada di dalam diri sendiri, misalnya takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang keempat adalah emosi marah. Dalam emosi marah terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap sesuatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Berbagai emosi yang sejenis ini berasal dari masing-masing emosi dasar, dan hal ini tidak bersifat universal, tidak bersifat khusus, yang dalam pengertiannya bahwa kata emosi hanya ada di dalam suatu golongan atau kelompok tertentu saja yang sesuai dengan budaya, golongan, atau kelompok tertentu. Pengaruh emosi dalam belajar. Pengaruhnya apa-apa saja sih? Yang pertama, emosi positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, jika emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Menciptakan emosi positif pada siswa dengan cara membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, yaitu lingkungan fisik dan psikologis. Nah, lingkungan fisik mencakup penataan ruangan kelas dan alat bantu belajar. Lingkungan psikologis mencakup penggunaan musik untuk meningkatkan hasil belajar. Baik, kita lanjutkan dengan fungsi emosi. Fungsi emosi yang pertama adalah pembangkit energi. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Marah menggerakkan kita untuk menyerang. Takut menggerakkan kita untuk lari. Dan cinta mendorong kita untuk mendekat. Yang kedua adalah pembawa informasi atau messenger.
Jika marah, kita mengetahui bahwa kita dihambat atau diserang orang lain. Kalau kita sedih, berarti kita kehilangan sesuatu yang kita senangi. Nah, kalau kita bahagia, berarti memperoleh sesuatu yang kita senangi atau berhasil menghindari apa yang kita benci. Yang ketiga adalah mempertahankan hidup atau survival. Kita mendapatkan kesehatan dan mengetahuinya ketika kita merasa sehat walafiat. Kita mencari keindahan dan mengetahui bahwa kita memperolehnya ketika kita merasakan kenikmatan estetis dalam diri kita. Yang keempat adalah pesan dalam komunikasi interpersonal, yaitu pembicara yang menyertakan seluruh emosi dalam pidato dipandang lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih meyakinkan. Penyebab timbulnya emosi. Yang pertama, kondisi fisik yang juga berpengaruh terhadap kesehatan emosi. Nah, yang kedua adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, terjadinya konflik dalam pertemanan atau bahkan keluarga. Terus biasanya tuh ada perasaan yang labil. Ada rasa kecewa yang berlebihan. Nah, buat kalian yang susah untuk mengendalikan emosi, berikut adalah tips-tips untuk mengendalikan emosi. Yang pertama adalah melampiaskan emosi ke dalam hal yang lebih positif. Misalnya, mendengarkan musik, jingkrak-jingkrak, atau bisa dengan berteriak sekencang mungkin. Yang kedua, selalu menggunakan rasio kamu. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Nah, yang keempat adalah mengendalikan pikiran kita. Yang kelima, menenangkan pikiran. Yang keenam, belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, harus bisa mengontrol emosi sendiri, bukan emosi yang mengontrol kita. Yang kedelapan adalah adanya orang terdekat di samping kita, misalnya orang tua, kakak, adik, teman, atau yang punya pacar bisa sama pacar. Nah guys, kali ini udah selesai materi yang saya berikan tentang emosi. Saya ingin mengucapkan arigatou gozaimashita dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.